rudal, pesawat, pembom atau apapun, karena selain senjata perlu juga transfer delivery senjata nuklirnya. Maka Israel ataupun Amerika pasti akan menghancurkan apa? Akan menghancurkan senjata nuklirnya Iran. Ya, tapi situasi bisa bisa berubah mendadak kalau rezim Ali Khamenei yang brutal dan haus darah ini bisa digulingkan oleh militer Iran atau rakyat Iran sendiri. Nah, itu salah satu sisi positifnya karena kita lebih suka melihat Iran kembali seperti dahulu, negara bebas sejahtera daripada dipimpin oleh uh, suatu pimpinan ideologi para mullah ini kan gitu kan, yang sebenarnya bukan orang Iran asli, mereka ini orang-orang Pakistan. uh, Khomeini dulu itu orang Pakistan, bukan orang Parsi, bukan orang Persia gitu. Trump, kemudian Iran juga harus berhati-hati. Kalaupun Iran betul-betul ngotot dan dia mau berperang habis-habisan, ya Trump juga akan mendukung Netanyahu secara total, bukan seperti apa yang dilakukan oleh Biden dan Demokrat di masa yang kemarin. Ompung. Hmm, Ompong, silakan Ompong. Suara Pak Paul. Merdu. Mardu, oke, terima kasih Pak Paul. Ya, ini kita udah lihat hasilnya ya, Pilpres di Amerika. Ya, selamat buat Donald Trump dan juga buat Israel dan Netanyahu. Nah, jadi kita lihat sekarang ini ya, uh, ini akan sangat menguntungkan secara diplomatik buat Israel. Kenapa? Donald Trump ini tidak terlalu banyak menghambat kebijakan politik luar negerinya Israel. Berbeda dengan Partai Demokrat ataupun misalnya kemarin itu Biden, terus Anthony Blinken dan orang-orangnya. Itu sebetulnya mereka itu sangat menghambat gitu. Meskipun akhirnya memberikan bantuan berupa persenjataan maupun ya diplomasi, tapi itu ya ibaratnya itu Israel itu meminta dengan sangat dan harus berdebat dulu untuk memuluskan memuluskan kebijakannya. Itulah kesulitan yang dialami oleh Netanyahu dan pemerintahannya di era Demokrat dan Biden yang kemarin gitu. Nah, kita lihat. Nah, sekarang ini hasilnya sudah jelas ya bahwa Donald Trump menang. Nah, harapan untuk perdamaian atau mempercepat perang selesai itu jauh lebih bagus di eranya Trump maupun Republik daripada di eranya Demokrat kemarin. Karena begini, kita lihat selama Trump berkuasa, apakah Rusia berani macam-macam? Nggak berani dia. Tapi sesudah Biden berkuasa, ada beberapa kebijakan yang jadi sorotan. Pertama ya, Rusia jadi berani menyerang Ukraina, itu yang satu. Terus kemudian yang berikutnya, Hamas jadi lebih berani menyerang Israel di tanggal 7 Oktober setahun yang lalu. Nah, kemudian juga ada satu kebijakan, tapi mungkin ini ada beberapa pertimbangan ya. Penarikan tentara Amerika dari Afghanistan. Di satu sisi Amerika tidak mau bertahan lama-lama di sana karena itu memakan anggarannya dia. Amerika nggak mau bertahan karena ya rugi juga dari Afghanistan, itu apa yang bisa diperoleh itu uang habis aja gitu. Makanya sesudah misinya menghancurkan Al-Qaeda dan Osama bin Laden selesai, Amerika pengen menarik pasukannya, tetapi proses penarikan pasukannya itu yang kemarin itu yang memang agak sedikit kontroversial ya di zaman Biden ini secara tiba-tiba. Ya di saat mungkin masyarakat Afghanistannya juga belum siap gitu ya. Tetapi juga mungkin Biden punya pertimbangan bahwa Afghanistan itu sudah demikian parahnya dirasuki oleh ideologi sebelah. Jadi mau diperbaiki apapun nggak akan bisa Pak Paul gitu. Oke, jadi hari ini sudah jelas bahwa Amerika memilih presiden seorang pria gitu ya. Bagaimanapun faktor gender itu berpengaruh. Presiden seorang pria. Nah, kita lihat dulu
Hillary Clinton juga mencalonkan diri, tetapi juga dia nggak bisa menang juga kan pada waktu itu. Jadi faktor gender juga masih, suka atau tidak suka kita katakan ya, masih berasa gitu ya di Amerika. Nah, Amerika ini kalau melihat masyarakatnya, mereka nggak suka presiden yang lemah ya, karena mereka punya ekonomi yang terbesar di dunia, punya militer yang terkuat di dunia dengan ya kurang lebih 800 pangkalan militer di 150 negara. Belanja militernya juga sekitar 13.700 triliun. Nah, kemudian punya hak privilege untuk mencetak uang dolar. Ya, kenapa? Ya, selama uang dolar Amerika dipakai sebagai mata uang utama dunia, ya itu Amerika akan sangat beruntung untuk menjaga stabilitas nilai tukar gitu ya. Nah, sekarang kan Rusia dan Cina dan lain-lainnya berusaha bikin perlawanan ekonomi dengan membentuk BRICS kan. Nah, ini Amerika pasti sangat tidak mau gitu ya, sangat tidak suka dengan cara ini, karena itu apa? Berusaha menghancurkan dominasi ekonominya Amerika. Nah, jadi bisnis Amerika yang utama itu ya mengekspor dolar ke seluruh dunia sambil menjaga supaya militernya tetap superior. Kalau dolar nggak laku akibat BRICS, maka hancurlah ekonomi Amerika. Nah, itu sepertinya sudah dibaca oleh para pakar geopolitik dan ekonominya negara-negara yang tidak suka dengan Amerika. Mereka membentuk BRICS itu. Tetapi saya nggak yakin BRICS itu akan mampu bertahan lama, atau paling tidak dia bisa efektif atau tidak, nggak bisa. Kelihatannya agak sulit gitu. Nah, kita lihat dulu analisanya. Trump, kenapa Trump ini menang? Kenapa Kamala Harris bisa kalah gitu? Kalau kita lihat, orang Amerika itu masih melihat beberapa yang mereka alami, masih mengingat di masa kepemimpinannya Donald Trump. Misalnya apa? Inflasi waktu itu memang rendah. Terus kemudian Trump itu kebijakannya lebih cenderung kepada kebijakan ekonomi dan kesejahteraan dan menarik diri dari perang-perang yang dianggap tidak perlu, ya. Kemudian Trump waktu itu cenderung tidak membuat perang yang baru. Nah, kemudian ada lagi satu kebijakan yang sangat menonjol dari Trump di masa lalu, yaitu ada 7 negara yang Arab yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Inilah yang disebut Abraham Accord itu. Bahkan Arab Saudi sudah siap-siap tanda tangan, tapi keburu diganti sama Joe Biden. Akhirnya kan keburu diganti Joe Biden, kemudian Iran bergerak meminta Hamas dan Hezbollah menyerang Israel, supaya apa? Supaya Abraham Accord ini gagal gitu. Kemudian di masa Trump juga pada waktu yang lalu itu adalah imigrasi ilegal itu rendah. Kemudian yang berikut, angka kriminalitas juga rendah di daerah-daerah urban. Nah, di satu sisi kalau kita melihat Kamala Harris ini seperti yang sering kata Pak Andi ya, Pak Paul, kalau suara saya hilang tolong dikasih tahu ya, karena saya nggak tahu sinyalnya bisa stabil. Nah, kalau misalnya kita lihat Kamala Harris ini tidak bisa menjawab polisi-polisi yang ditanyakan, cuman bisa mengulang-ulang kalimat yang sama dan kalimat kosong. Kenapa? Ya mungkin secara intelektual, akademis, dan kemampuan manajerialnya, Kamala Harris ini bukan siapa-siapa gitu ya. Dibandingkan dengan Trump, ya seperti yang dibilang Pak Andi tadi, dia bekas pekerja apa gitu ya. Bukan dari kelompok yang educated people lah ya, si Kamala Harris ini. Cuma bisa ngulang-ngulang ngulang-ngulang kalimat yang sama sambil cekikikan terus gitu ya. Nah, kemudian ketika jadi penguasa imigrasi, Partai Demokrat ini bukannya malah menurunkan imigrasi ilegal, tetapi juga malah membuka southern border atau perbatasan selatan dan membiarkan imigrasi itu masuk, catch release policy itu. Misalkan kalau seorang polisi menemukan imigran ilegal, cuman dicatat habis itu dibiarkan lepas. Padahal pada waktu itu ya imigran ini cenderung potensial untuk membuat tindakan kriminal. Nah, kemudian kesalahan, mungkin di sini ada hubungannya ya, kenapa di zamannya Biden ini cenderung Amerika itu ya cenderung terjadi perang ya, perang di Timur Tengah maupun perang di Ukraina. Kamala Harris ini mengajak Liz Cheney yang Republikan yang anti-Trump. Nah, cuman yang jadi masalah adalah Liz Cheney ini adalah anaknya dari Dick Cheney. Dick Cheney itu menteri yang di zaman
di zaman George Bush dulu itu yang suka bikin perang ya, buka kebijakan-kebijakan perang baru supaya apa? Supaya bisa jual senjata. Nah, kemudian ya kembali lagi fokus kampanyenya itu soal aborsi, dukungan terhadap kegiatan aborsi. Ini jadi masalah juga buat si Kamala Harris. Kemudian Kamala Harris juga ya mendukung woke ideologi. Masalah woke ideologi ini adalah masalah identitas gender. Jadi misalnya seseorang lahir sebagai seorang pria, itu dia boleh mengganti status dirinya sebagai wanita. Kita lihat kan woke gender itu di Olimpiade kemarin, di mana seorang artis dari apa seorang atlet dari Aljazair yang sebenarnya pria itu bisa ikut bertanding sebagai wanita dalam Olimpiade. Itulah yang namanya ideologi woke ini. Nah, kemudian kalau kita lihat Kamala Harris ini nggak pernah terpilih ya sebagai calon presiden. Ya, sebelum-sebelumnya ya di tahun sebagai calon ya sebelumnya ya. Kemarin juga yang terakhir kan dia kan Biden yang menang, yang terpilih, dia hanya sebagai wakil. Di tahun 2020 dia maju tapi nggak dapat suara satupun, terus diangkat jadi wakil presiden. Nah, waktu Biden terlihat mundur, dia dinombatkan jadi calon. Padahal ya Biden itu menang primary. Apa itu yang dimaksud primary itu ya pemilu untuk milih calon partai, internal partai lah. Nah, kalau kalau misalkan dulu itu bahasanya semacam konvensi partai gitu. Nah, yang anehnya lagi kebijakannya Kamala Harris ini, waktu jadi Attorney General di California, dia malah membuat suatu kebijakan yang aneh-aneh. Misalkan kalau anak bolos sekolah, maka orang tuanya bisa dipenjara gitu. Jadi kalau kita lihat Kamala Harris ideologinya itu cenderung kiri, ya, cenderung ideologi yang kiri ya, kiri banget gitu ya. Kita tahu kiri ini kan biasanya kan ya banyak membuat suatu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada negara-negara sebelah ini ya. Nah, kalau kita lihat nilai plusnya Trump, Trump ini punya banyak nilai plus selain dia memang pengusaha, punya kemampuan akademis yang lumayan dan juga ya dia punya tim sukses yang hebat ya. Kita katakanlah Avengers, tim suksesnya Trump ini ya. Trump itu punya orang-orang yang hebat. Misalkan J.D. Vance itu mantan tentara. Dia dari Yale. Nah, dibesarkan di keluarga sangat miskin. Ya, kemudian dia ini juga si Vance ini sangat konservatif ya mengenai imigrasi, nggak boleh segampang-gampang itu aja orang masuk ke Amerika gitu. Ada Elon Musk, kita tahu Elon Musk orang paling kaya sedunia ya gitu ya. Ada Robert Kennedy. Robert Kennedy itu sekarang itu sangat concern terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Ada Tulsi Gabbard, mantan militer ya dari Partai Demokrat, sangat patriotik dan menyebabkan Kamala Harris harus mundur dari pencalonannya tahun 2020. Nah, kemudian dia juga punya Vivek Ramaswamy, yaitu venture kapitalis lulusan Harvard dan Yale, sangat pintar. Jadi, tim di belakangnya Trump ini secara bisnis dan ekonomi, itu dan juga masalah imigrasi ya sangat mumpuni. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa hal yang membuat kalau kita lihat hari ini ya Trump maupun Partai Republik itu menang sangat jauh daripada ini ya, daripada Partai Demokrat. Nah, kendati pun sebetulnya kalau kita lihat seolah-olah banyak selebritis yang mendukung Partai Demokrat, tapi sebenarnya selebritis di Amerika ini apa namanya ya? Mereka sering melakukan kalau dalam bahasa ininya virtue signaling gitu. Jadi mereka itu seolah-olah mau dukung sesuatu kebijakan atau seseorang, tetapi mereka nggak tahu kebijakan itu sebenarnya isinya apa gitu ya. Di Konoha juga banyak yang seperti itu, dukung A, dukung B, dukung kebijakan ini, tapi nggak ngerti isinya apa. Nah, itulah artis-artis yang ada di selebritis yang ada di US itu seperti ya, misalkan kita lihat Oprah, Barbara Streisand ataupun Taylor Swift dan lain-lain. Ya mereka sebenarnya nggak mengerti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dukung gitu. Nah sekarang ya ada macam-macam lah pendapat mengatakan Kamala tidak cukup punya persiapan gitu ya, tidak cukup punya persiapan makanya bisa kalah gitu. Ya macam-macam sekarang pendapatnya.
masyarakat di sana gitu ya, terutama dari Partai Demokrat. Nah, kita lihat Trump juga berapa kali berusaha dicoba untuk dibunuh, ya ditembak sudah 2 kali ya. Kemudian dilaporkan ke pengadilan itu sudah beberapa kali. Jadi tiada hari tanpa pelaporan Donald Trump ke pengadilan gitu ya. Tetapi ya Trump itu cukup punya mental juara lah istilahnya. Dia bertahan terus dan tetap maju sampai akhirnya menang. Nah, itu kelebihannya Trump ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya wajar dia menang pada hari ini. Ada satu informasi, tapi coba nanti dicek. Katanya para penyihir di Amerika yang tidak suka dengan Trump dan Partai Demokrat sudah berusaha mengeluarkan kekuatan spell atau kekuatan sihirnya untuk mencegah Donald Trump ini menang. Tetapi gagal. Nanti mungkin Pak Andi dan teman-teman di Amerika boleh coba cek beritanya gitu ya. Ternyata di sini ya memang ada kuasa Tuhan ada di balik itu gitu. Nah, jadi kita lihat apa yang kira-kira akan dilakukan Trump ke depannya ya. Memang Trump akan melakukan kebijakan yang ketat soal imigrasi. Tidak bisa sembarangan masuk imigrasi dari Meksiko atau dari Amerika Tengah gitu ya, maupun terutama dari Timur Tengah ini. Ya ini dia masalahnya. Cuman mungkin Trump melakukannya nggak akan secara langsung melarang semuanya, tidak. Dia akan lakukan secara bertahap gitu ya. Misalnya dia akan cegah anggota-anggota gangster atau geng narkoba dari Venezuela nggak boleh masuk. Terus kemudian orang-orang yang pernah punya masalah hukum itu nggak boleh masuk. Baru kemudian dia nanti akan mengarah kepada pria single usia kerja, kemudian wanita single usia kerja, dan keluarga tanpa anak kecil gitu. Nah, ini akan dikirim kembali ke Meksiko, disaring pelan-pelan, dan harus lolos seleksi dulu baru bisa ngurus surat izin pindah gitu. Nah, berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Biden sama Kamala Harris yang sekarang ini. Orang bisa saja jadi warga negara Amerika, masuk secara ilegal, bisa daftar di website tertentu, dan dapat status terdaftar gitu. Nah, ini bahayanya dari sisi apa namanya imigrasi ya. Ini yang ditolak sama GD Vance. Jadi ada banyak nanti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Tetapi seperti yang kata Pak Paul tadi, justru terpilihnya Trump ini kemungkinan perang dunia ketiga itu sudah akan ya menjauh lah artinya Pak. Walaupun kita belum jamin bahwa perang bisa langsung berhenti ketika nanti Trump akan naik, tetapi kemungkinan perang dunia ketiga itu akan semakin berkurang. Artinya Rusia juga akan semakin sungkan atau semakin takut dengan keberadaan Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump. Kemudian Iran juga harus berhati-hati. Kalaupun Iran betul-betul ngotot dan dia mau berperang habis-habisan, ya Trump juga akan mendukung Netanyahu secara total, bukan seperti apa yang dilakukan oleh Biden dan Demokrat di masa yang kemarin. Artinya dukungan itu diberikan ketika orang-orang Israelnya udah setengah mati memohon atau untuk misalkan terutama yang saya perhatikan tuh masalah ekspor senjata. Karena bagaimanapun ini perang nggak bisa cepat. Karena Israel harus menghancurkan infrastrukturnya Hamas yang berupa terowongan-terowongan yang besarnya jauh lebih luas dan lebih panjang daripada terowongan di Metro New York, terowongan jalur kereta api bawah tanah di Metro New York. Itulah hebatnya terowongan yang sudah dibangun di Gaza puluhan tahun atas sumbangan orang-orang yang mendukung Hamas dan yang mau menghancurkan Israel, ya termasuk juga orang-orang dari Konoha ini ya. Nah, itulah yang terjadi gitu. Jadi itu nggak bisa cepat. Makanya Israel itu berperang secara pelan-pelan. Dia harus menyisir dulu, maju langkah demi langkah, memisahkan warga sipil dari teroris Hamas. Meskipun teroris Hamas selalu berusaha mencegah warga sipil itu pergi supaya bisa digunakan sebagai tameng buat mereka gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau terjadi perang dunia ketiga tadinya, ya memang itu diinginkan oleh orang yang punya ideologi sebelah. Kenapa? Dari kehancuran dunia ini, maka hancurlah budaya Judeo-Kristiani, maka bangkitlah ideologi sebelah ini sebagai penguasa dunia.
di mana mereka bisa bebas melakukan apa saja, bisa mengambil sumber daya alam, sumber daya mineral negara-negara yang lain gitu ya, untuk kepentingan mereka. Jadi ini penjajahan ideologi sebenarnya gitu dari mereka. Tapi mereka mengharapkan ideologi Barat atau Judeo-Kristiani hancur dulu. Ya, kalau saya lebih lebih melihat dari sisi budayanya ya, itu yang mereka inginkan. Makanya dikit-dikit perang dunia ketiga, siapa bilang? Ya, Amerika juga berpikir untuk melakukan perang. Rusia juga sangat berhati-hati kalau mau menggunakan nuklirnya. Rusia sekarang dalam keadaan terjepit. 600.000 tentara Rusia itu tewas sudah hampir 3 tahun ini. Makanya sekarang dia coba ya, dia menggunakan Wagner Group gagal. Dia mencoba menggunakan milisi-milisi dari wilayah Muslimnya seperti dari Chechnya dan Dagestan juga gagal. Sekarang dia minta bantuan dari Korea Utara. Sekitar 15.000 pasukan Korea Utara itu berperang sekarang di Kurs. Tapi saya lihat dari berita pertempuran, nggak sanggup juga kelihatannya tentara Korea Utara. Cuman mitos ternyata. Habis juga dikalahkan, dibantai oleh Ukraina. Nah, tetapi kita belum melihat kemungkinan bahwa Rusia akan berani menggunakan senjata nuklir gitu ya untuk menghantam Ukraina maupun NATO. Kelihatannya semua sangat berhati-hati ketika menggunakan senjata nuklir. Nah, kita lihat Iran. Iran kalau misalkan dia berhasil menemukan senjata nuklir, ya sudah selesai berarti. Sewaktu-waktu dia akan gunakan itu pasti untuk menghancurkan Israel. Karena itu eskatologinya mereka, Pak Paul. Gitu. Tidak akan ada keselamatan tanpa hancurnya negara Israel. Itulah eskatologi ideologi alirannya mereka gitu. Itu nggak akan mungkin bisa ini. Nah, bagi Israel, kalau satu senjata nuklir saja meledak di Israel Tengah, punahlah bangsa Yahudi, punahlah negara Israel. Nah itu. Jadi bagaimanapun sebelum Iran betul-betul memiliki senjata Israel itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Iran mampu mengirimkan senjata nuklir melalui rudal, pesawat, pembom atau apapun, karena selain senjata perlu juga transfer delivery senjata nuklirnya. Maka Israel ataupun Amerika pasti akan menghancurkan apa? Akan menghancurkan senjata nuklirnya Iran. Ya, tapi situasi bisa berubah mendadak kalau rezim Ali Khamenei yang brutal dan haus darah ini bisa digulingkan oleh militer Iran atau rakyat Iran sendiri. Nah, itu salah satu sisi positifnya karena kita lebih suka melihat Iran kembali seperti dahulu, negara bebas sejahtera daripada dipimpin oleh uh, suatu pimpinan ideologi para mullah ini kan gitu kan, yang sebenarnya bukan orang Iran asli, mereka ini orang-orang Pakistan. uh, Khomeini dulu itu orang Pakistan, bukan orang Parsi, bukan orang Persia gitu. Nah, jadi itulah kira-kira perkembangannya Pak Paul terhadap pemilu Amerika hari ini. Ya mudah-mudahan ke depannya itu ya perdamaian segera terwujud gitu, dan kalau kita lihat Hamas sudah nggak akan mungkin punya peluang, dia nggak akan bisa bertempur sebagai satu kekuatan militer lagi. Hezbollah juga hampir-hampir sama. Ya kita lihatlah. Tapi Israel juga jangan mau ditipu lagi untuk kedua kalinya oleh kekuatan-kekuatan dunia yang antisemitik. Mereka akan berusaha menghancurkan Israel dari kekuatan diplomatik. Nah, ini yang terjadi di masanya Joe Biden dan di masanya dulu siapa itu? Bill Clinton, ya, dengan perjanjian Oslo yang terjadi apa? Israel ya terjepit bahkan hampir bubar. Kalau saja kemarin Israel tidak dipimpin oleh Netanyahu yang orangnya berani gitu ya, berani ambil risiko, berani dibenci orang, Israel sudah hancur. Kenapa? Dunia ataupun komunitas internasional lah yang digunakan secara diplomatik untuk membubarkan negara Israel. Kalau secara militer, Hezbollah maupun Hamas dan Iran nggak akan mampu mengalahkan Israel, tetapi mereka akan menggunakan pengaruh opini dunia yang mereka bentuk dengan dusta. Nah itu, bahwa Israel melakukan genosida. Itulah yang akan mereka buat. Tapi ini kelihatannya sekarang ini situasi sudah berbalik. Israel di lapangan pertempurannya kelihatannya lebih dominan dan akan menang. Kemudian juga dalam negeri Amerika, Donald Trump yang lebih cenderung mendukung Israel secara diplomatik bukan secara militer ya.
itu juga sudah jadi presiden dan sudah jadi pemimpin negara. Kira-kira begitu Pak Paul. Oke, silakan. Udah banyak ruang diskusi yang saya buka, mungkin yang lain teman-teman bisa diskusi. Terima kasih Pak Paul.